Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A semester 6 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sedenun Rapa. Pada pertemuan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari tugas mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak Sapri Estos MSI. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan pada pertemuan kali ini yaitu tentang proses manajemen strategi. Namun, sebelum kami masuk ke pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Alimuddin, NPM 091240419028. Perkenalkan, nama saya Anissa Fedianti dengan NPM 091058041914. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda Muiz, NPM 091180041919. Perkenalkan, nama saya Dewi, NPM 09105804190047. Perkenalkan, nama saya Fatlia Hafiz, NPM 09105804190096. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, NPM 09105804201118. Perkenalkan, nama saya Nur Asfia dengan NPM 0910500804190030. Perkenalkan, nama Nur Hilda dengan NPM 09105804190054. Perkenalkan, nama saya Nur Ali, NPM 091058041909. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasila, NPM 091080419035. Perkenalkan, nama saya Wana Prati Rahman, NPM 091058080901. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok 3. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Ciri-ciri organisasi berkinerja tinggi. Ciri-ciri organisasi berkinerja tinggi. 1. Mempunyai arah yang jelas untuk ditempuh. Yang kedua, tersedianya tenaga-tenaga yang berpengetahuan dan keterampilan yang tinggi disertai dengan semangat kewirausahaan. Ketiga, manajernya membuat komitmen kuat pada suatu rencana aksi strategik. Keempat, memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kreativitas dan produktivitas yang meningkat. Kelima, berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus terpenuhi agar implementasi strategik berhasil. Tahapan proses manajemen strategi. Selanjutnya, tahapan proses manajemen strategi. Yang pertama, perumusan misi organisasi. Perumusan misi organisasi merupakan hal yang mendasar meskipun sulit, namun harus diupayakan. Perumusan dan penetapan misi organisasi harus secara eksplisit menyatakan apa yang akan dicapai atau fungsi apa yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan profil organisasi. Profil menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber yang dapat atau mungkin dikuasainya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi organisasi. 3. Analisis dan pilihan strategi. Pada dasarnya, analisis dan pilihan strategi menentukan tindakan alternatif terbaik dalam mencapai misi dan tujuan dengan memanfaatkan evaluasi dari visi, misi, tujuan, penilaian internal, dan penilaian eksternal. 4. Penentuan strategi induk. Strategi induk memberi landasan, arah, dan petunjuk tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran jangka panjang lembaga, pendidikan, atau perusahaan. 5. Penentuan strategi operasional. Strategi operasional berisi rencana kegiatan atau program yang dinyatakan dalam bentuk anggaran,
merupakan rangkaian program kerja berdasarkan bidang fungsional dalam organisasi. 6. Penentuan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek merupakan tindakan nyata untuk mencapai sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek merupakan priorisasi sasaran jangka panjang, misalnya sasaran tahunan. 7. Perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. 8. Pelembagaan strategi. Pelembagaan strategi merupakan upaya agar setiap misi, sasaran jangka panjang dan pendek, strategi operasional, serta SOP dapat dipahami dan darah daging di semua tingkat, kalangan, dan komponen organisasi. 9. Penciptaan sistem pengawasan. Penciptaan sistem pengawasan merupakan upaya untuk mengamati dan memantau semua kegiatan organisasi. Manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari rencana dan program yang telah direncanakan. Filosofi pengawasan yang tepat adalah bersifat preventif dan menemukan penyimpangan. 10. Penciptaan sistem penilaian. Penciptaan sistem penilaian merupakan salah satu fungsi krusial dalam organisasi. Merupakan suatu teknik perbandingan yaitu antara hasil nyata yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. 11. Penciptaan sistem umpan balik. Fungsi umpan balik adalah memperoleh pengetahuan tentang segi-segi keberhasilan atau kegagalan organisasi, mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan organisasi atau ineffective implementation, dan menemukan solusi terhadap permasalahan kegagalan organisasi. Perumusan misi untuk diemban. Perumusan misi untuk diemban. Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, yang kemudian menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi, sarana dan prasarana yang diperlukan, produk apa yang akan dihasilkan, dan siapa yang akan menjadi penggunanya. Pengertian misi. Pengertian misi, maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakan dari organisasi lain yang bergerak di bidang usaha yang sejenisnya. Misi adalah sebuah organisasi mengandung pernyataan tentang filsafat bisnis yang dianut oleh manajemen puncak, memberikan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan agar dikenali oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mencerminkan pandangan organisasi tentang dirinya sendiri, bidang usaha yang ditekuni atau produk, andalan perusahaan, dan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa yang ingin dipuaskan oleh perusahaan. Yang ingin dicapai melalui rumusan misi. Yang ingin dicapai melalui rumusan misi. Yang pertama yaitu adanya kesamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi. Kemudian yang kedua, sebagai motivasi bagi penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, adanya gambaran skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan strategik. 4. Adanya petunjuk tentang iklim organisasi yang akan tumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara dalam organisasi. Kelima, bermanfaat bagi mereka yang mempunyai wawasan yang sama dengan manajemen organisasi sebagai bahan pertimbangan meniti karir. Keenam, sesuatu yang tidak berdiri sendiri karena ia digali dari tujuan yang ingin dicapai dan diikuti oleh berbagai langkah dalam proses manajemen strategik. Perumusan misi dan cakupannya. Perumusan misi dan cakupannya. Yang pertama, jika seorang usahawan memutuskan untuk menginvestasi modalnya, yang diharapkan adalah perusahaan akan menghasilkan produk tertentu. Kedua, adanya keinginan untuk memuaskan segmen konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. Dan yang ketiga, adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan produk barang atau jasa. 4. Adanya keinginan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi dengan harga yang terjangkau oleh segmen masyarakat tertentu. 5. Tergambar filsafat bisnis yang akan diterapkan sedemikian rupa sehingga mampu meraih
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.